Salam The Warriors, dalam program Grow Up Together ini akan dibahas materi-materi pembelajaran di dalam perkuliahan di STT Sanggakala. Anda akan menyaksikan diskusi-diskusi para mahasiswa di tengah-tengah jam istirahat mereka. Jadi, saksikan terus jangan sampai kelewatan. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga berikan komentar atau tanggapan kalian di bawah ini. Dan jika ingin bertanya juga boleh langsung ditulis, serta dukungan kepada pelayanan kami bisa disalurkan ke rekening di kolom deskripsi di bawah ini. Yuk kita saksikan. Ya, kita kan udah nyampe nih ke sebelum istirahat kan tadi kita bilang kan kalau kita mau bahas tentang zaman intertestamental ya. Nah itu mungkin banyak teman-teman kita juga kali ya yang apa ya masih bingung kali ya tentang zaman ini kan. Cuman setelah kita mempelajari PL ini kita dapat beberapa hal ya. Itu tuh kayak zaman dimana sebenarnya dia penghubung lah ya. Penghubung antara perjanjian lama dengan perjanjian baru gitu kan. Sedangkan di Alkitab kita juga nggak pernah ditulis, tapi ternyata sejarah mencatat seperti itu. Nah, tadi di pelajaran kita itu mungkin ada, Cifon dapat sesuatu nggak sih? Ada mungkin beberapa hal. Cuman yang aku nangkep sih, kita sempat dapat yang zaman Helenistik itu ya. Zaman Helenis itu loh. Apa? Zamannya Yunani. Jadi disebut juga lainnya tuh Helenis itu loh. Jadi tuh apa yang tidak tercatat di dalam Alkitab, sejarah dunia mencatatnya itu, dan itu yang memperlengkapi apa yang mengisi kekosongan apa tadi tuh? Kekosongan di kayak 400 tahun itu yang dibilang masa kegelapan kan, disebut itu. Sebenarnya nggak gelap. Seakan-akan Tuhan nggak berbicara. Sebenarnya nggak gelap, cuman dicatatnya dengan gaya yang lain gitu loh, dicatat di sejarah dunia. Karena katanya Nabi juga nggak ada ya. Betul, nggak di Alkitab kita. Nah kalau yang aku dapet tadi yang di zamannya Helenis itu apa namanya kan sejarah mencatat bahwa 600 tahun sebelum Masehi apa ternyata tuh Yunani keren juga loh, maksudnya alat-alat musiknya dia dan senjata dari Yunani itu sudah dikenal di Babilonia. Itu zamannya Yunani atau biasa kita yang kerennya disebut zaman Helenistik itu dimulai sejak Asia Barat Daya ditaklukkan oleh Alexander Agung. Nah, raja yang paling keren namanya ini si Alexander Agung tuh, dia tuh. Itu mungkin juga banyak yang udah dengar kali ya, Alexander Agung, Alexander the Great ya. Iya, makanya berkembangnya Helenisme ini dianggap sebagai permulaan zaman baru di mana berkembangnya kerajaan Yunani yang juga diikuti semakin berpengaruhnya budaya dan peradaban Yunani terhadap dunia pada saat itu. Ini yang apa terhadap dunia jelas nih, sampai di Babilonia dia punya apa namanya senjata sama alat-alat musiknya sampai ke sana. Berarti kan betapa luasnya penyebarannya pada zaman itu. Jadi kan nggak mungkin tiba-tiba jadi ini ya. Enggak. Mungkin berarti karena ada ayahnya dulu kali ya, Filipus II, jadi dia gantiin ayahnya gitu kan. Dan Alexander kayak muridnya Aristoteles belum? Iya kali ya. Murid langsung dari Aristoteles. Jadi sebenarnya Helenisme itu dia gimana sih bisa nyebarin gitu? Ya ini mungkin apa ya? Dianya itu punya ambisi yang besar gitu untuk mengyunanikan semuanya. Makanya dia keliling kan ya, kalau dicatat di sejarah juga bahwa dia keliling kan. Sebelum dia keliling tuh, dia ngikutin jejak ayahnya nih, si Alexander Agung tuh. Dia perkuat itu ya. Dia perkuat dulu tuh militernya. Sehingga Yunani yang tadinya negeri yang mayoritas penduduknya petani, pengembala, jadi negara yang memiliki militer yang tangguh dan perkasa. Iya dong, sebelum dia menyerang keluar, dia mesti memperkuat dulu. Maksudnya dia mesti bawa something dong, senjata dong buat berperang dong. Jadi dia membuild dulu dari dalam sebelum dia keluar gitu. Jadi Helenisme ini tuh berkembang mengikuti ekspansi militernya si Yunani ke wilayah timur dan menjadikan Imperium Alexander semakin kuat. Nah itu akibatnya pinternya dia di situ. Sebelum dia mulai dulu keluar ekspansi militernya dalam negerinya itu dia rekrut tuh kan dia bilang tadi kan negaranya mayoritas petani, gembala, dia rekrut, dia latih militernya sampai menjadi benar-benar
tangguh, tentara yang tangguh dan siap untuk terjun berperang, baru dia maju Ci. Dan gitu dia setiap kali pergi dia mesti bawa kitab sucinya orang Yunani ya. Ya itu dia makanya karena mungkin dia Iya, pengen dan Odyssey katanya. Iya, dia mempunyai ambisi untuk mengheleniskan semuanya itu. Iya. Berarti dia kebangsaannya kuat banget. Kuat banget. Mungkin dari ayahnya juga kali ya. Nasionalismenya tinggi ya. Tinggi. Tapi mungkin dia ambisi ayahnya nggak segede dia kali. Makanya ayahnya nggak menjalankan yang menghelenismekan semuanya itu kan. Bahkan di sini dicatat nih menarik banget nih. Ada dibilang nyaris semua kerajaan kuat yang pernah ada saat itu ditaklukkan sama dia. Berarti kalau Ya. kita bayangin kuat banget. Dia saat punya itu. patience sama dia punya apa namanya? Ambisinya itu sangat Iya. luar biasa loh. Ini mulai dari Mesir, Iya. Asyur, Babilonia, Persia. Tuh negara hebat semua pas di zaman apa? Saat itu. Iya, pada saat itu tuh negara kuat semua, itu negara gede bukan negara kecil itu. Bahkan kita tahu kan Israel aja di apa sempet dijajah juga sama Mesir, Iya, terus makanya. di pembuangannya ke Babilonia. Nah ini dia berhasil untuk menghelenismekan mereka. Tapi waktunya juga cuma sebentar ya maksudnya, tapi Iya. dia berhasil menghelenismekan walaupun cuma sebentar. Kita ngebayangin kalau bangsa Indonesia itu kan 350 tahun dijajah Belanda ya. Mungkin waktu zaman kakek nenek kita masih Belandisme kali ya bahasanya. Iya, Tapi benar. ternyata Kolonisme. Iya, Kolonisme. Kolonisme. Tapi sampai sekarang nggak ngefek ya. Iya. Nggak ada Nggak ada lagi. sisa-sisanya ya. Iya, dan itu terputus dengan sangat Iya. cepat ya, pok begitu ya. Iya. Nah. Berarti dia ya the great lah. Iya, dia keren dia dia. great lah. Dia memang ini Sampai lah. dia bangun gimnasium segala macam. Berarti kan memang semuanya tuh udah dipikirin sama dia, ya kan? Mungkin juga setelah dia membangun ini kali ya, membangun sekolah juga kali. Jadi setelah dia masuk ke wilayah itu dia bangun sekolah sehingga semuanya Mengajar. jadi bisa belajar bahasa Yunani mungkin, budaya Yunani. Ini ada ini gak sih Apa tuh? nubuatannya dalam Alkitab ya? Oh, Kayak iya. Ini nih. Ada sih di sini Coba sih deh, ditulisnya sih katanya di Daniel 7 ya ayat 1 sampai 6. Coba Sama baca Daniel kita. 8 ayat 1 sampai 8. Coba Coba kita buka ya. buka ya. Sebelumnya memang di Daniel 2 ayat 31 sampai 9 memang apa Daniel menafsirkan mimpi si Nebukadnezar Nebukadnezar, di kerajaan iya, ketiga iya. setelah Babilonia dan Persia, ternyata si Yunani. Oh. Ini sih memang di judul perikopnya sih Daniel yang ketujuh, keempat binatang dan anak manusia. Lalu di yang ke-8-nya domba jantan dan kambing jantan. Itu dia tuh. Nanti mungkin kita bisa baca ke bawah ya. Cuman di sini memang ada beberapa yang kita catat. Tapi sebelum kita masuk ke situ, mungkin Camel nih, apa sih dampaknya Camel? Dampak pemberitaannya itu tuh. Jadi ketika dia udah menyebar seperti itu, sebenarnya dampak ke kita nih ada nggak Berarti sih? pemberitaan lu kayak tangannya banyak sih. Iya, iya, benar. Penyebarannya Nah. hebat sih dia sih. Nah itu mungkin ada nggak sih dampaknya? Penyatuan perleburan budaya barat dan timur untuk pertama kalinya. Bahasa Yunani menjadi bahasa internasional dan budaya Yunani pun demikian. Dan makanya Alkitab Perjanjian Baru kita lebih banyak pakai bahasa Yunani kan. Oh, Makanya kita mesti belajar Yunani. Iya. Makanya kita perlu belajar Yunani, Iya, benar. iya. Tapi hebat loh, maksudnya dia dengan kurun waktu yang tidak lama, tapi dia berhasil pengaruhnya dia itu bisa orang-orang nikmatin, dapat kayak tadi dia bilang bangun gimnasium gitu. Otomatis kan orang bisa nikmatin dong gitu kan. Terus dia mengajarkan bahasa Yunani, akhirnya Perjanjian Baru diterjemahkan jadi Banyak bahasa yang Yunani, Yunani. orang jadi bisa belajar Betul. dan paham. Akhirnya mereka yang tadinya orang Yunani udah terjemahin pasti kan ikut baca juga dong, Ren. Iya. Mau nggak mau kan Iya. mereka juga baca kan Iya benar. apa yang dituliskan di Perjanjian Baru. Di situ pengaruh juga buat penyebaran kekristenan ya. Pengaruh. Kalau Iya. menurut aku pengaruh, kan dia baca akhirnya. Karena ini tadi yang Camel bilang yang peleburan itu loh. Iya, peleburan budaya budaya. mereka, Eropa sama Asia. Itu tuh ya itulah yang mungkin mempermudah kita ya sekarang. Jalur pelayanan, terus jalur apa ya namanya penginjilan itu tuh mungkin karena efek itu juga sih. Gitu. Nah, jadi mungkin memang dia ini secara ambisi ya sebenarnya boleh nggak sih kita tiru gitu ambisinya dia?
ambisinya dia sih positif ya kalau menurut aku pribadi ya. Maksudnya gini loh, dia tiap-tiap orang kan pasti mempunyai kayak cita-cita, tujuan. Nah dia tujuannya ini kayak menaklukkan dunia gitu loh. Nah dan tiap-tiap orang kan pasti kan dia mungkin punya impiannya dia tahu impian dia besar gitu. Dan ketika mau mencapai impian besar itu apa dulu yang harus dia persiapkan? Pertama, ketika dia mau menaklukkan dunia, menaklukkan dengan apa? Zaman dulu kan pasti dengan peperangan dong. Nah, pasti dia mikir, aku udah punya belum senjata? Terus orang-orang akan berperang denganku. Kalau belum ada, dia siapin kan buktinya tadi yang awal-awal kita baca ya. Dia sebelum dia ekspansi militer yang benar-benar keluar, dia kuatin dulu dalam negerinya dia rekrut orang-orang, dia latih sampai sedemikian sampai mereka semua siap untuk ikut dia perang. Dia mempersiapkan senjatanya segala macam. Dan memang kalau gini loh, kita lihat dari pencapaiannya, penaklukannya terhadap negara-negara itu, kita bisa bayangin juga ya betapa seriusnya dia dalam mempersiapkan ekspansi militer dia gitu. Kalau dia nggak serius, nggak mungkin dia akan mendapat pencapaian yang sangat luar biasa itu sih gitu. Kalau buat aku pribadi sebenarnya itu positifnya tuh dia mengajarkan tuh kita tuh kayak ayo kejar cita-cita kamu gitu loh, kejar impian kamu, itu positifnya gitu loh. Positifnya berusaha meraih apa yang kamu mau gitu loh. Ini dicatat juga menurut sejarawan nih ya, menurut sejarawan Yosefus itu Alexander pernah katanya pergi ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Itu berarti mungkin waktu itu dia juga ziarah kali ya, atau apalah ya. Terus yang kerennya lagi tuh, Alexander ini mengizinkan Yahudi hidup sesuai adat istiadat dan kebudayaan nenek moyang mereka. Jadi tetap diizinin juga Yahudi gitu pada saat itu. Cuman yang lucu, kita lihat gaya hidupnya itu kan mewah kan, udah pasti pesta pora. Dia meninggalnya muda coba. Iya, muda banget tuh. Iya kan, 32 karena demam lagi. Itu kan kita nggak boleh tiru gaya hidupnya berarti yang kayak gini nih. Iya, berarti semangat spiritnya perlu ditiru ya. Iya, semangatnya perlu, tapi untuk gaya hidupnya yang kayak gini mungkin kita bisa belajar dari dia sih. Kalau nggak mau meninggal muda. Iya, maksudnya memang kan yang positifnya kita ambil, yang negatifnya jangan kita tiru gitu loh. Soalnya mungkin dia pakai istilah work hard play hard kali. Jadi begitu playnya terlalu hard. Playnya terlalu hard. Playnya terlalu hard. Kita boleh play tapi jangan kita harus imbang gitu loh. Harus balance. Cuman tanpa adanya, maksudnya ya aku percaya dia bisa sukses juga adanya campur tangan Tuhan juga pastinya gitu loh. Nggak mungkin dengan seorang manusia yang kemampuannya seberapa bisa melakukan itu semua. Kalau Tuhan nggak kasih dia kepintaran, mana mungkin dia bisa menaklukkan. Betul. Jadi menurut aku pribadi, kesuksesan dibalik kesuksesan dia itu juga ada peran Tuhan. Tuhan memakai orang-orang pada zaman itu untuk mempersiapkan orang-orang itulah sampai nantinya menyebarluaskan ini nih kita punya Alkitab, Injil kebenaran firman ini nih, dibuka jalan dengan orang-orang ini gitu. Mereka yang membuka jalan untuk penyebarannya gitu. Makanya kan akhirnya kan adanya Alkitab berbahasa Yunani, Septuaginta gitu kan, itu kan pada zaman ini juga kan. Nah itu Tuhan memakai orang-orang biasa untuk menjalankan tugas, melakukan misinya. Melakukan misi apa yang Tuhan mau gitu loh. Iya, siapa aja berarti bisa dipakai. Siapa aja bisa dipakai Tuhan. Dan kebetulan pada zaman Yunani ini, yang mau nggak mau kalau buat menaklukkan negara-negara lain, ya pasti harus raja, pemimpin yang maju. Alexander Agung lah yang maju, yang Tuhan pakai. Iya, betul. Terus tadi kalau kata Camel, nubuatannya itu apa Camel yang Camel catat tuh? Yang dari Daniel itu loh. Yang penggenapan nubuat Daniel. Tapi di Daniel yang 7 ayat 1 sampai 8. Iya, kerajaan Alexander pecah. Menjadi Ptolemeus I mendapat wilayah Mesir. Berarti setelah dia meninggal kan
diambil alih ya. Iya, soalnya dia nggak iya. punya itu, Ci. Dia nggak punya, dia nggak punya anak. Iya. Anaknya baru lahir setelah dia meninggal tuh. Jadi kerajaannya dibagi-bagi di antara para jenderal atau panglimanya dia nih. Jadi telat ya anaknya lahir. Betul. Sebelum betul. dia. Iya, karena muda tadi kali ya. Iya, karena itu tadi menjaga nggak menjaga gaya hidup yang baik gitu. Iya, Nah, betul. akhirnya nih orang-orang yang membagi-bagi kekuasaannya dia, gender itu disebut pada zaman itu tuh disebut diadochi. Disebut diadochi. Nah, nubuatannya si Daniel itu yang tentang Alexander Agung dan penggantinya itu kan dibilang nubuatannya kerajaan Alexander pecah menjadi Ptolemeus I mendapat wilayah Mesir, Syria Selatan, Israel. Nah, itu mereka ini diadochi ini yang penggantinya si ini nih. Penggantinya si Alexander Agung. Terus ini pecah jadi 5 ya? Iya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Bisa jadi 5. Ada 5 nih, aku baca nih. Antigonus mendapat wilayah Syria Utara dan Babilonia Barat. Terus Limachus menguasai Trakia dan Asia Kecil. Kasandar mendapat Makedonia dan Yunani. Seleucus I mendapat sisa Syria dan Babilonia. Nah, dari 5 ini Ptolemeus I, Antigonus, Limachus, sama Seleucus itu 4 kerajaan baru yang berkaitan dengan nubuatan Daniel. Ya itu, makanya dibilang keempat binatang dan anak manusia. Ya gitu mereka saling perang lagi ya. Iya, saling perang. Jadi sisa tinggal 3. Ya, wangsa Ptolemeus di Mesir, Seleucus di Syria Palestina, Antigonus di Eropa. Ya itu, kalau mereka kan nggak pernah sekalinya udah haus akan kekuasaan itu loh, Ci. Maksudnya nggak pernah merasa cukup. Jadi pasti melakukan peperangan terus menerus tuh buat memperluas wilayahnya dia lah. Pasti begitu, ngincar lagi kan pasti dia pikirnya gini, lu sama gua tadinya sama-sama jenderal atau panglimanya si Alexander, jadi kamu sama aku tuh selevel gitu. Jadi istilahnya mungkin dia pikir gue nyerangnya nggak masalah, orang tadi kita selevel kok gitu kan. Jadi menaklukkan wilayah yang dikuasai si Ren gitu. Karena berapa keserakahan juga. Betul. Terus ada lagi nggak tuh kayak dampak-dampaknya dia menurut Cifon Camel sampai sekarang ya, mungkin Olimpiade itu ya yang kita masih rasain ya, karena dia bangun gimnasium tadi ya. Betul. Itu sebagai hiburan mungkin ya saat itu dia mikirin hiburan buat rakyat. Ya udahlah, akhirnya dia buatlah Olimpiade itu, kayaknya sih begitu ya. Iya. Pokoknya kalau yang paling dampaknya yang udah kita paling merasa pada zaman sekarang nih ya itu Alkitab Septuagint kita itu yang mereka terjemahin gitu tuh, benar-benar berdampak luar biasa sampai sekarang. Lu bayangin, bahkan itu masih kita pelajarin juga. Betul, udah terjadi dari tahun kapan, tetapi masih bisa dipakai sampai saat ini. Betapa luar biasanya, maksudnya Tuhan gitu loh, mempersiapkan semuanya itu loh, Ci. Buat ke kita sekarang. Betul, buat sampai benar. yang sampai saat ini nih kita nih masih bisa merasakan gitu loh. Yang aku baca nih yang menarik nih, dan beberapa ciri khas orang Yunani nih, mereka intelektual tuh. Nah, udah intelektual terus pinter dalam filsafat. Buktinya kan banyak sastrawan kayak Josephus tuh yang sangat terkenal. Iya, filsafat dari Yunani ya. Terus mereka mencintai keindahan, suka kebajikan, dan mampu menunjukkan ekspresi perasaan secara terbuka. Jadi orangnya ekspresif nih, bukan yang pendiam malu-malu kayak gitu. Betul. Dan mereka dibilang tuh orisinil, contohnya ketika menulis buku, ya mereka tidak mau menggunakan referensi buku lain. Mereka selalu berusaha membuat teori dan argumentasi yang baru. Mereka juga dicap sombong sih. Ya mungkin karena tadi kali ya, karena mereka merasa dia bisa, dia pinter, dia hebat, jadi rasa bangga itu akhirnya lama-lama bener. Ya karena sejarah mereka juga kan, mereka hampir menguasai betul, semuanya. Ya udah mereka ngerasa bahwa sebenarnya bangsa gue mampu nih gitu. Tapi berarti kalau kita baca ini ya, setelah kita baca ini mungkin kita jadi ngerti bahwa Tuhan tuh tetap bekerja walaupun bukan melalui nabi ya, bersuara ya. Kan waktu itu mungkin Tuhan audible kan, bisa didengar, terus visualnya nyata banget, mulai dari yang tiang api, tiang awan itu kan semua kelihatan gitu. Nah mungkin di zaman intertestamental ini nggak kelihatan,
tapi Tuhan tetap bekerja. Tuhan bekerja dengan cara yang lain, mempersiapkan segala sesuatunya sampai untuk perjanjian baru itu dimulai. Untuk perjanjian baru, Iya, tapi Tuhan benar. mempersiapkan melalui orang-orang yang biasa aja gitu, tapi dipakai Tuhan untuk misinya Tuhan gitu. Betul, loh. setuju. Jamel, apakah setuju? Setuju. Ini aku nambahin nih ya. Apa boleh? Jadi karena ini menurut aku sih keren ya. Setiap kota yang ditaklukkan maka langsung dibangunkan sebuah EPBIA, yakni lembaga pendidikan selama 1 tahun, di mana pemuda lokal dididik untuk menjadi warga Yunani. Nah itu Keren banget. keren banget. Jadi mereka tuh mikirin sampai sedetail itu bahwa oh kalau kita jajah ini nih, kita mau bikin mereka begini ya kita harus bangun pendidikan di situ. Gak dibegoin. Iya. Ya. Jadi nggak hanya dikuras nggak dikuras mungkin. Istilahnya nggak dijajah dengan semena-mena Iya. gitu aja ya. Mereka diajar walaupun memang yang diajarin bukan kebudayaan orang-orang itu, tapi kebudayaan mereka yang dipaksakan untuk diajari ke mereka. Wajar ya, Keren. karena kan nggak nyambung. Jadi kan mereka kan ini penakluknya. Orang yang di bawah taklukannya mesti nunduk sama penakluknya. Udah pasti lu harus belajar apa yang penakluk lu lakukan. Bahasa dari penakluk lu dulu. Jadi kan bahasa udah lolos bisa berkomunikasi dong. Nah, baru dimulai nyusup yang lain, kebudayaan, ntar apa-apa lagi gitu. Betul. Pertama sih bahasa dulu, kalau komunikasi lancar kan jadinya nyambung. Betul. Itu kan dulu belum ada Google Translate masalahnya. Iya. Makanya harus diajarkan. Iya, oke. Berarti kita untuk selanjutnya apa nih? Apa PB? Kita Habis bahas ini PB. itu Tadi kita udah baru. Tadi kita udah perjanjian Lama. lama, udah Ini masuk ke zaman tanpa nabi. Tanpa Nabi bersuara. Iya. Nanti kita mungkin masuk ke perjanjian baru ya. Setelah lanjutan dari yang ini. Iya. Ya oke lah, thank you Jamel. Thank you. Thank you Ray, thank you Ci. Besok masuk. Masuk. Masuk Jamel. Masuk lah, emang kayak si Swanda bolos mulu. Mana Ya ya, udah. dia nggak pernah Iya nggak pernah kelihatan di kelas dia teh. Orangnya pendiam, bukan Hellenisme dia. Dia nggak ekspresif. Iya, nggak ekspresif orangnya. Bener. Ya. Kita tunggu aja lah. Ya udah. Ya udah sampai besok ya Ya. Jamel. Ya. Dah. Dadah.